materi penilaian perencanaan pembelajaran bahasa dan apresiasi sastra Indonesia. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wendelina Febriana Abi. Saya Ceria Kampani. Saya Jenny Perempuan. Saya Yandria Mali. Jadilah penggerak perubahan melalui bahasa. Bergabunglah dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tempat di mana Anda mengembangkan kemampuan bahasa dan mencintai sastra. Dapatkan pengetahuan mendalam tentang bahasa ibu dan ajarkan kekayaan budaya kepada generasi mendatang. Bangun generasi literasi. Dengan kurikulum yang inovatif dan pengajaran yang inspiratif, kami mempersiapkan Anda untuk menjadi pendidik yang mampu menanamkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra. Bergabunglah dan jadilah bagian dari misi meningkatkan literasi di masyarakat. Baik, penilaian perencanaan pembelajaran bukan hanya sekedar memeriksa daftar periksa, melainkan proses reflektif untuk memastikan bahwa rancangan pengajaran memiliki potensi maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, bahasa dan apresiasi sastra, perencanaan yang matang akan sangat menentukan keberhasilan siswa dalam menguasai keterampilan berbahasa dan mengembangkan kepekaan estetik serta pemahaman terhadap karya sastra. Dalam hal ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu keselarasan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Ini adalah fondasi utama. Perencanaan yang baik harus seperti peta jalan yang selaras dengan tujuan besar pembelajaran. Dalam aspek pertama ini juga memiliki beberapa poin. Poin yang pertama itu pemahaman mendalam terhadap kurikulum. Di Indonesia, kita mengenal berbagai kurikulum seperti kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Penilaian harus memastikan bahwa perencanaan guru memahami betul capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum Merdeka atau standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Misalnya, jika CP berbicara tentang kemampuan menganalisis teks fiksi dan non-fiksi, apakah rencana mencakup aktivitas untuk itu? Lalu yang kedua itu perumusan tujuan pembelajaran atau TP, indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang efektif. Tujuan pembelajaran adalah jantung dari setiap rencana. Apakah TP atau IPK dirumuskan secara spesifik atau apa yang akan dicapai? Terukur bagaimana mengukurnya? Dapat dicapai atau realistis untuk siswa? Relevan sesuai materi dan kebutuhan siswa, dan berbatas waktu atau kapan dicapai. Ini sering disebut kriteria SMART. Contoh TP yang baik, siswa dapat menganalisis unsur intrinsik yang di dalamnya ada tema, alur, dan tokoh pada cerpen Robohnya Surau Kami dengan tepat setelah diskusi kelompok. Ini jelas mengukur pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kelengkapan dan sistematika perencanaan. Bayangkan sebuah resep masakan jika bahan dan langkahnya tidak lengkap atau berantakan. Hasilnya bisa jauh dari harapan. Sama halnya dengan perencanaan pembelajaran. Identitas jelas, informasi dasar seperti nama mata pelajaran, jenjang kelas, dan alokasi waktu harus tertera dengan jelas. Ini membantu dalam perorganisasian. Materi pembelajaran yang tepat, relevansi, apakah materi yang dipilih, misalnya jenis-jenis puisi, unsur drama, kaidah kebahasaan, teks eksposisi, benar-benar mendukung pencapaian. Aktual dan kontekstual. Apakah ada upaya untuk memilih materi yang dekat dengan dunia siswa atau isu-isu terkini? Misalnya, menganalisis lirik lagu populer dengan majas atau berita terkini untuk teks eksposisi. Yang berikut cakupan. Apakah kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan waktu yang tersedia dan kemampuan siswa? Jangan terlalu dangkal, jangan pula terlalu banyak hingga sulit dikuasai.
metode dan pendekatan pembelajaran yang beragam. Ini adalah bagaimana guru akan mengajar. Inovasi, apakah hanya ceramah atau ada metode yang lebih variatif seperti diskusi kelompok, proyek kreatif, misalnya membuat antologi, puisi, simulasi drama, beda buku, debat atau lain sebagainya. Berpusat pada siswa. Metode harus mendorong siswa untuk aktif, bukan hanya menerima informasi. Apakah ada momen di mana siswa harus menemukan konsep sendiri, berkreasi atau berkolaborasi? Yang berikut, media dan sumber belajar yang mendukung. Ini adalah alat bantu. Variasi, apakah hanya buku teks atau juga menggunakan video, film pendek, rekaman audio, pembacaan puisi, artikel daring, aplikasi belajar bahasa atau menulis kolaboratif. Yang berikut, efektivitas. Apakah media yang dipilih benar-benar membantu siswa memahami materi dan mencapai tujuan? Langkah-langkah pembelajaran atau sintaks yang logis, ini adalah alur kegiatan dari awal hingga akhir. Terstruktur, harus ada bagian pendahuluan, apresiasi, motivasi, penyampaian tujuan, kegiatan inti, dan penutup. Yang berikut, keterlibatan aktif. Dalam setiap langkah, apakah terlihat jelas bagaimana siswa akan berinteraksi dengan materi dan satu sama lain? Penilaian pembelajaran yang komprehensif, ini adalah cara guru mengukur keberhasilan. Jenis penilaian, apakah ada penilaian formatif selama proses, misal kuis singkat, observasi diskusi, dan sumatif di akhir, misalnya tes tulis proyek akhir. Instrumen yang jelas, apakah ada rubrik penilaian untuk keterampilan menulis, untuk observasi presentasi, atau kunci jawaban untuk soal objektif. Kriteria keberhasilan, apa yang dianggap sebagai berhasil dalam setiap tugas atau tes, ini harus jelas bagi guru dan siswa. Yang ketiga, keberpusatan pada siswa. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berempati pada siswa. Yang pertama itu, diferensiasi pembelajaran. Siswa memiliki berbagai minat, gaya belajar, atau visual, auditori, dan kinestetik, dan tingkat kesiapan. Apakah rencana memberikan pilihan tugas, media, atau strategi yang berbeda untuk mengakomodasi keberagaman ini? Misalnya, siswa bisa memilih menulis referensi buku atau membuat video review buku. Yang berikut, keterlibatan aktif dan bermakna. Apakah siswa hanya duduk dan mendengarkan, atau mereka berpikir kritis, berdiskusi, menciptakan, berpendapat, dan memecahkan masalah? Dalam apresiasi sastra, apakah mereka didorong untuk menafsirkan sendiri, bukan hanya menghafal interpretasi guru? Yang berikut, pengembangan keterampilan abad. Perencanaan harus mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis atau menganalisis teks, kreatif atau menulis puisi drama, berkolaborasi atau proyek kelompok, dan berkomunikasi atau presentasi debat. Yang berikut, keempat, kreativitas dan inovasi. Pembelajaran bahasa dan sastra sekali terasa kaku jika tidak ada sentuhan kreativitas. Yang pertama, pemanfaatan teknologi yang tepat atau guna. Teknologi bukan sekedar tempelan, apakah digunakan untuk akses sumber belajar yang lebih luas, kolaborasi daring, produksi konten digital, atau simulasi interaktif. Contohnya, menggunakan aplikasi penulisan kolaboratif untuk membuat cerita bersama atau platform daring untuk menganalisis gaya bahasa. Yang berikut, pendekatan kontekstual dan autentik. Mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata, siswa atau isu-isu sosial, misalnya menganalisis puisi,
tentang lingkungan saat ada isu polusi, atau menulis teks persuasi tentang kebersihan sekolah. Ini membuat belajar lebih relevan dan bermakna. Yang berikut, integrasi dengan seni lain. Sastra adalah bagian dari seni. Apakah ada upaya untuk menggabungkan sastra dengan musik atau analisis lirik lagu, seni rupa atau interpretasi lukisan berdasarkan puisi, atau drama memerankan adegan dari novel? Ini dapat memperkaya pengalaman apresiasi. Yang berikut 5, fleksibilitas dan adaptabilitas. Rencana adalah pedoman bukan belenggu. Ruang untuk penyesuaian, apakah rencana cukup fleksibel untuk disesuaikan. Jika ada kendala di lapangan, misalnya ketersediaan alat, kondisi kelas, atau respons siswa yang tidak terduga, guru harus bisa mengubah sedikit arah tanpa mengorbankan tujuan utama. Ini menunjukkan pemahaman bahwa proses belajar mengajar itu dinamis. Cara melakukan penilaian, review dokumen RPP atau modul ajar. Ini adalah cara paling umum. Penilaian dari kepala sekolah, supervisor atau rekan guru membaca dan menganalisis setiap komponen RPP atau modul ajar berdasarkan kriteria di atas. Menggunakan rubrik penilaian perencanaan dapat sangat membantu. Diskusi dan wawancara dengan perencanaan. Setelah meninjau dokumen, duduk bersama guru untuk mendiskusikan rasional di balik pemilihan mereka. Mengapa memilih metode ini? Mengapa materi ini? Apa harapan mereka terhadap siswa? Ini memberikan wawasan yang lebih dalam. Observasi kelas. Jika memungkinkan. Meskipun ini adalah penilaian implementasi, melihat rencana dalam aksi dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi perencanaan. Apakah yang direncanakan benar-benar terlaksanakan dan efektif? Jika tidak, mengapa? Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, penilaian perencanaan pembelajaran bahasa dan apresiasi sastra Indonesia dapat memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka dan pada akhirnya memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajar bahasa yang cakap dan kesimpulan dari penilaian perencanaan pembelajaran bahasa dan apresiasi sastra Indonesia adalah proses esensial dan komprehensif yang memastikan rancangan pengajaran memiliki potensi maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Intinya, penilaian ini berfokus pada kualitas pembelajaran sebelum dieksekusi di kelas. Ada 5 pilar utama yang menjadi fokus penilaian. Yang pertama, keselarasan dan kurikulum dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, kelengkapan dan sistematika perencanaan. Yang ketiga, keberpusatan pada siswa. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Secara keseluruhan, penilaian perencanaan pembelajaran bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sebuah mekanisme atau reflektif dan konstruktif yang bertujuan untuk membantu guru menciptakan pengalaman belajar bahasa dan apresiasi sastra yang bermakna, efektif, dan inspiratif bagi peserta didik. Ini adalah langkah awal yang krusial menuju pembelajaran.